Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, kita bertemu lagi dalam pembelajaran matematika. Pokok bahasan persamaan kuadrat. Minggu kemarin kita menyelesaikan persamaan kuadrat dengan pemfaktoran. Untuk minggu ini, kita menyelesaikan persamaan kuadrat dengan metode melengkapkan kuadrat sempurna. Kalian simak dengan baik-baik penjelasan materi ini dan teliti tiap bahasan supaya kalian memahami dan menjadi salah satu alternatif dalam penyelesaian persamaan kuadrat di samping dengan pemfaktoran. Jadi kita belajar lagi dulu dengan menggunakan pengertian persamaan x kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Pengertian menggunakan kuadrat sempurna dibuat dengan x ditambah p kuadrat dikurangi p, karena ada kelebihan dengan p ini, kita kurangi p kuadrat sama dengan c-nya kita pindah sebelah kanan menjadi negatif. Atau bisa langsung kita menggunakan x ditambah p kuadrat sama dengan min c ditambah p kuadrat. Yang mana nilai p itu bisa kita tentukan, nilai p tadi b diganti dengan b per 2. Lebih mudah mungkin kalau kita arahkan kepada bentuk soal. Contoh, tentukan akar persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 8x ditambah 12 sama dengan 0 dengan menggunakan kuadrat sempurna. Nah, bentuk persamaan tadi kita buat x kuadrat ditambah 8x dikurang sama dengan 0 dikurangi 12. Langsung kita arahkan, kita pindah saja. Ini 12 kita jadikan negatif 12 di sebelah kanan. Nah, kita berikutnya adalah 8 dibagi 2. Kita buatkan persamaan kuadrat bentuk lain. 8 dibagi 2, ini 8 dikurangi oleh kelebihan 8 per 2. P-nya tadi itu dari 8 per 2 kuadrat. Kita sederhanakan 8 per 2. Menjadi 4. X ditambah 4 kuadrat sama dikurangi 4 kuadrat sama dengan negatif 12. Nah, sekarang kita pindah. Negatif 4 ini kan berarti 16. Kita pindah ruas kanan menjadi ditambah 16. Kita selesaikan. X ditambah 4 kuadrat sama dengan positif 4. Dari mana 16 dikurangi 12 atau negatif 12 ditambah 16. Nah, ini prosesnya. Jadi ini sudah selesai mulai hampir selesai dalam menggunakan kuadrat sempurna. Jadi kita hilangkan kuadrat ini, ruas kiri menjadi x tambah 4 mengakar ruas kanan, karena menghilangkan kuadrat berarti akar, maka nilainya adalah plus min atau positif atau negatif. Nah, ini kita artikan, plus min ini kita artikan menjadi 2, yaitu x4 sama dengan 2 atau x per 4 sama dengan negatif 2. Ini. Setelah ini kita artikan menjadi 2 persamaan. Diperoleh x sama dengan 2 dikurangi 4, nilainya adalah negatif 2, atau yang kedua menjadi x sama dengan negatif 2 dikurangi dengan 4. Berarti hasilnya adalah x sama dengan negatif 6.
Berarti akar persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 8X tambah 12 sama dengan 0 itu akarnya adalah X sama dengan negatif 2 atau X sama dengan negatif 6. Untuk menguji kebenaran adik-adik, coba bisa dimasukkan negatif 2 ini ke persamaan ini. Atau ke persamaan yang pertama, boleh. Jadi negatif 2 ditambah 4 untuk memudahkan saja. Berarti hasilnya adalah 2 dipangkatkan 2 nilainya. Kalau negatif 6 kita masukkan. Negatif 6 ditambah 4 negatif 2. Negatif 2 dikuadratkan juga positif 4. Jadi ini merupakan akar dari persamaan kuadrat X kuadrat tambah 8X tambah 12 sama dengan 0. Boleh menguji, kalian bisa ke persamaan ini. Coba negatif 2 kita masukkan. Negatif 2 kuadrat hasilnya adalah positif 4. 4 ditambah 12 berarti 16. 8 dikalikan negatif 2 hasilnya adalah negatif 16. 16 dikurangi 16 nilainya sama betul. Baik adik-adik sekalian, sambil diamati atau bisa disimak video pembelajaran ini berulang-ulang, lebih baik kalian download supaya lebih mudah, tidak banyak menghabiskan pulsa, hanya baterainya saja yang perlu diperhatikan atau sering dicas. Baik, pada soal yang kedua adik-adik sekalian. Soal yang kedua untuk penguasaan lebih lanjut. Tentukan akar persamaan kuadrat 2x kuadrat tambah 12x dikurangi 32 sama dengan 0. Ini hati-hati adik-adik sekalian, ini hanya bukan angka 1, maka harus kita sederhanakan, bisa kalian sederhanakan menjadi dibagi 2 semuanya. Plus kiri kanan dengan bilangan 2. Jadi 2x kuadrat dibagi 2 nilainya x kuadrat. 12x dibagi dengan 2 nilainya adalah 6x. Negatif 32 dibagi dengan 2 negatif 16. Nah, penyelesaiannya sama dengan contoh 1 yang tadi kita kerjakan. Ayo kita sama-sama nyoba. Tahap yang kedua kita lakukan. Kalian sudah mencoba? Coba bagaimana penyelesaiannya? Baik, kita coba, kita bersama-sama. Menyelesaikan X kuadrat tambah 6X sama dengan, kita pindah dulu negatif 16-nya menjadi positif 16. Coba ini kita lihat. Kemudian yang kedua, buat kuadrat sempurna, yaitu 6-nya ini dibagi 2 menjadi 3. 6 bagi 2, 3. Masukkan di sini, berarti di sini adalah 3 kuadrat sama dengan 16. Nah, sekarang kita pindah. Min 3 kuadrat itu ditambah 3 kuadrat. Nah, yang paling penting kalian penguasaannya adalah setengah B ini. Yang paling penting, supaya paham. Setengah dari B atau B per 2. Bisa langsung kamu jumlahkan sebelah kanan tanpa melalui garis kiri, boleh sudah. Kalau kamu memahami. Nah, seperti ini. Baik, kita lanjutkan. X ditambah 3 kuadrat sama dengan 16 tambah 9. Hasil lagi. Kuadrat ruas kiri dihilangkan. Menjadi X ditambah 3 sama dengan plus min 25. Atau plus min 25 itu bisa langsung kita kerjakan plus min 5. Jadi kalau sudah paham ini bisa langsung ke sini. Penyelesaiannya dapat diperoleh X tambah 3 sama dengan positif 5 atau X ditambah 3 sama dengan negatif 5.
Maka penyelesaian akar persamaan kuadrat dari 2x kuadrat tambah 12x min 32 sama dengan 0 sama adalah x sama dengan 5 dikurangi 3, 2. Negatif 5 dikurangi negatif 3, negatif 8. Kalau kalian ingin menguji kebenaran ini, coba dimasukkan 2 kuadrat 4 kali 2, 8. 8 dikurangi 32 adalah negatif 24. Ditambah 12 kali negatif positif 2, 24. 24,24 nilainya 0, berarti betul. Soal yang ketiga. Tentukan akar persamaan kuadrat 3x kuadrat ditambah 5x dikurangi 28 sama dengan 0. Nah, ini persoalan yang ketiga. Kalian harus teliti betul. Karena nilainya kalau kita bagi dengan 3, hasil persamaan barunya adalah koefisien daripada x-nya ini dan konstanta c-nya ini tidak bulat. Biarkan saja ada di sekalian, meskipun tidak bulat. Kita selesaikan. X kuadrat ditambah dengan 5 per 3. Jadi X kuadrat ini bagi dengan 3X kuadrat. Yang penting ini yang harus koefisiennya 1. 5 dibagi 3 berarti min 28 dibagi 3. Nah, ini tetap kita proses, pindahkan dulu. Sekarang proses berikutnya adalah membuat kuadrat sempurna. Nah, ini dibagi 2. Yang ini dibagi 2, dikuadratkan, langsung 5 dibagi 2 ini kita pindahkan positif di sebelah kanan. Selesaikan dulu. Nah, ini ada. Selesaikan. Untuk penyederhanaannya, samakan penyebut 36 berarti 28 kali 12. Penyebutnya juga dikalikan 12 supaya sama-sama 36. Maka hasilnya adalah 336 ditambah 25 dibagi 36. Nah, ini bentuknya. Kita kembalikan lagi ruas kirinya. Ruas kiri kita hilangkan kuadratnya, berarti kita plus min akar 361 dibagi 36. Selesaikan sebelah kanan. Akar 361 itu 19. Akar 36 nilainya adalah 6. Berarti persamaan penyelesaiannya dapat diperoleh X ditambah 5 per 6 sama dengan plus 19 dibagi 6 atau X ditambah 56. 5 per 6 sama dengan negatif 19 dibagi 6. Hasilnya adalah X 19 kurangi 5, 14 dibagi 6 atau X nilainya negatif 24 dibagi 6. Maka akar persamaan kuadratnya diperoleh, disederhanakan 14 dibagi 6 menjadi 7 per 3 dibagi 2 atau min 24 dibagi 6 nilainya adalah negatif 4. Coba kita amati dari proses ini. Ini pertama. Kita ulang lagi. Contoh yang ketiga. Jadi kita bagi dengan 3 supaya koefisien dari X kuadrat ini, 3X kuadrat menjadi positif X kuadrat. Nah, menjadi 5 per 3.
28/3 tadi, Anda pindahkan menjadi positif 8/3. Ini kita mengkuadratkan sempurna dengan membagi 2 5/3-nya ini. Bagi 2. Nah, kelebihannya kita jumlahkan sebelah kanan. Nah, coba perhatikan ini. Baik, adik-adik sekalian, kalian bisa mengulang-ulang pembelajaran ini sampai paham. Kita memulai pembelajaran langsung dengan menggunakan WA. Keterampilan saya ulang lagi dengan menggunakan kuadrat sempurna, bukan pemfaktoran ya. Jadi pembahasan kali ini adalah kuadrat sempurna. Jadi oleh karena itu kalian mengerjakan dengan menggunakan kuadrat sempurna. Baik adik-adik sekalian, video pembelajaran ini kita akhiri di sini. Mudah-mudahan kalian bisa berusaha untuk paham segala sesuatu itu bisa menjadi bisa, tidak ada hal yang tidak mungkin. Sukses kalian tergantung dari usaha yang kalian lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di WA.